tidak berhenti bertasbih. Mereka tidak berhenti bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih di malam hari dan di siang hari tidak pernah berhenti, terus bertasbih, selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis-hadis tentang sifat malaikat. Hadis yang pertama yaitu tentang malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu, dan juga ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah menjaga langit. Karena malaikat itu secara bahasa artinya utusan. Jadi ada yang diutus untuk menyampaikan wahyu, seperti malaikat Jibril. Dan ada malaikat-malaikat penjaga langit dan malaikat-malaikat yang lainnya. Kita beriman dengan adanya malaikat, dan kita mencintai para malaikat, karena para malaikat juga mencintai orang-orang yang beriman. Para malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Para malaikat menjaga mereka atas perintah Allah, dan juga para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Maka kita baca hadis pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Qala haddatsana Hudbah ibnu Khalid qala haddatsana Hammam an Qatadah wa qala li Khalifah haddatsana Yazid ibnu Zurai' qala haddatsana Sa'id wa Hisham qala haddatsana Qatadah haddatsana Anas ibnu Malik an Malik ibni Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ana 'indal baiti baina an-na'im wal yaqadhan wa dzakara ya'ni rajulan baina ar-rajulaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku berada di Ka'bah antara tidur dan sadar, wa dzakara ya'ni rajulan baina rajulaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang berada di antara dua orang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa malaikat. Fa'utitu bi tastin min dahabin mal'ana hikmatan wa imanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi tas, yaitu bejana yang terbuat dari emas, yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan keimanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diberi bejana yang terbuat dari emas, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan iman. Fasyaqqa minan nahri ila maraqil batn.
Kemudian ada malaikat yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bawah lehernya, minan nahar ila maraqil batn, ay ila asfal batn, sampai perutnya yang paling bawah dibelah. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan air Zamzam. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan air Zamzam. Hatinya, jantungnya dicuci dengan air Zamzam. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang kedua kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil juga pernah mengalami demikian. Ketika masih kecil, sedang bermain-main dengan temannya, tiba-tiba ada orang yang mendatanginya, yaitu malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah ketika beliau masih kecil, dadanya. Kemudian dikeluarkan semua isi perutnya dan dicuci dengan air Zamzam. Dicuci dengan air Zamzam, dibersihkan hatinya dari yaitu penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran, dibersihkan dengan bersih. Tsumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman. Jadi bejana yang terbuat dari emas tadi, yang penuh dengan hikmah dan iman, dituangkan yaitu ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis, wa utitu bidabatin abyad dunal baghli wa fawqal himar, yakni al-buraq. Kemudian aku diberi kendaraan yang berwarna putih, lebih kecil dari bighal dan lebih besar daripada himar, keledai, yaitu buraq. Fantalaqtu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buraq. Buraq ini langkahnya seperti pandangan mata. Itu bukan seperti 1-2 meter, tapi setiap langkah jarak pandangan mata, sangat cepat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik buraq dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buraq dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis. Adapun dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, beliau naik Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tangga, naik lift. Jadi dari Masjidil Aqsa sampai langit beliau naik Mi'raj, naik tangga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Jadi naik buraq, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buraq dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Beliau naik buraq. Adapun dari Masjidil Aqsa sampai langit
sampai langit. Beliau naik al-mi'raj. Al-mi'raj artinya tangga, ay as-sulam. Kemudian lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina as-samaa'a ad-dunya." Aku berangkat bersama malaikat Jibril sampai kami tiba di langit dunia. Dari Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama malaikat Jibril alaihi salam sampai tiba di langit dunia. Qila man hada? Qala Jibril. Penjaga langit dunia bertanya, man hada? Siapa yang datang? Siapa Anda? Qala Jibril. Malaikat Jibril menjawab, aku. Ini menunjukkan faedah. Apabila kita ditanya siapa Anda, langsung jawab dengan nama yang jelas. Jangan yaitu berbelit-belit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." Kemudian beliau menjawab, "Waalaikumsalam." Man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Siapa Anda? Qala ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi menjawab, aku ya Rasulullah, aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ana. Aku itu siapa? Aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada yaitu sahabat yang demikian. Karihaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Jadi apabila kita ditelepon seseorang, kemudian kita ditanya, atau kita sedang nelpon seseorang, kemudian kita ditanya, man? Setelah salam kita ditanya, siapa jenengan? Maka jawablah nama kita, yaitu dengan terang. Jangan bertanya balik. Siapa sampean? Mohon maaf, dengan siapa ini? Kita bertanya balik, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Kemudian kita mengatakan, mosok sampean lupa. Begitu cepatnya Anda melupakan saya. Banyak, subhanallah, kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Itu menyelisih sunnah. Jadi kalau kita ditanya, langsung jawablah dengan nama kita. Seperti hadis ini. Man hada? Siapa yang datang ini? Qala Jibril. Malaikat Jibril langsung menjawab, aku. Jibril. Qila man ma'aka? Lalu malaikat penjaga langit bertanya lagi, man ma'aka? Siapa yang datang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang datang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Malaikat penjaga langit berkata, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus? Qala na'am, iya. Dia sudah diutus dan dia sekarang diperintahkan untuk yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Qala marhaban bihi wala ni'mal maji'u jaa.
Malaikat penjaga langit dunia berkata, marhaban, selamat datang. Wala ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Jadi para malaikat itu sudah dikabarkan akan kedatangan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat itu bergembira menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikabarkan dia sudah datang, malaikat bertanya lagi, apakah sudah diutus? Apakah sudah diperintahkan? Iya. Malaikat Jibril menjawab, iya. Dia sudah diperintahkan, sudah diutus. Sekarang dia datang. Maka malaikat penjaga langit berkata, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, selamat datang. Selamat datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ni'mal maji'u ja'a, dan sebaik-baik yang datang sekarang telah datang. Jadi para malaikat yang ada di langit itu merindukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat gembira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke langit. Qala fa'ataitu ala Adam fasallamtu alaihi faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi Adam alaihi salam dan aku mengucapkan salam kepadanya, dan beliau yaitu Adam alaihissalam setelah menjawab salam berkata, marhaban bika, selamat datang, ahlan wa sahlan, min ibnin wa nabiyyin, selamat datang anakku yang mulia, selamat datang nabi yang mulia. Nah, ini menunjukkan faedah dianjurkan menyambut orang yang datang. Dianjurkan atau disunnahkan menyambut orang yang datang. Marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Demikian. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para malaikat. Sunnahnya para nabi alaihi wassalam. Demikian pula para malaikat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka berkata, marhaban, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang sekarang telah datang. Para malaikat sangat bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di langit dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Fa'atayna as-sama'a tsaniyah. Kemudian kami mendatangi langit yang kedua. Qila man hada. Kami mendatangi langit yang kedua. Qila man hada. Qala Jibril. Qila man ma'aka. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila ursila ilaihi. Qala na'am. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril berangkat menuju langit yang kedua. Penjaganya bertanya, siapakah Anda? Malaikat Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, engkau bersama siapa? Lalu malaikat Jibril menjawab, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat penjaga langit bertanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya,
dia sudah diutus. Maka malaikat penjaga langit berkata, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang datang telah datang. Di sini juga memberikan faedah kepada kita bahwasannya malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Di sini memberikan faedah kepada kita bahwasannya para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Jadi malaikat tadi bertanya, siapa Anda? Siapa yang bersama? Ini menunjukkan mereka tidak mengetahui ilmu gaib. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, baik gaib yang ada di langit atau yang ada di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui gaib di langit atau di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat yang ada di langit kedua sangat bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa'ataitu ala Isa wa Yahya faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin." Kemudian aku mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, dan keduanya adalah saudara misanan. Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah saudara sepupu, karena ibunda Maryam adalah saudarinya, ibunya Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sepupuan atau misanan. Karena ibunya Nabi Isa dan ibunya yaitu Nabi Yahya ini saudara kandung, dan keduanya adalah saudara sepupu. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah saudara sepupu. Keduanya yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang saudara yang mulia dan nabi yang mulia. Jadi para nabi dan para rasul itu saudara. Mereka saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Mereka saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Dan agama mereka satu, itu agama Islam, yang dasarnya adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan menolak kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allad, abuhum wahid, ummahatun syatta." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi dan para rasul itu saudara sebapak. Ibunya banyak, bapaknya satu. Artinya syariatnya ada perbedaan, tetapi dinuhum wahid, agama mereka satu. Dasar agama mereka satu, yaitu ibadatullah wahdah, beribadah kepada Allah saja, la yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi di langit yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Qala fa'atayna as-samaa'a ats-tsalitsata. Kemudian
Lanjutan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kami mendatangi langit yang ketiga. Qila man hada, qila Jibril, qila man ma'aka, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad ursila ilaihi, qala na'am, qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi langit yang ketiga, dan kehadiran beliau disambut gembira oleh para malaikat yang ada di langit yang ketiga. Karena para malaikat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Maka mereka sudah merindukan kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka sangat bergembira. Mereka berkata, marhaban bihi, selamat datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Fa ataitu ala Yusuf fasallamtu faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Kemudian aku mendatangi Yusuf alaihi salam. Aku mengucapkan salam kepadanya dan dia membalas salamku. Lalu dia berkata, selamat datang saudaraku yang mulia dan nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf berkata, walaqad ra'aituhu wa qad utiya nisfal qamar. Aku telah melihatnya diberi, yaitu ketampanan setengah bulan purnama. Jadi ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam itu setara dengan ketampanan setengah manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketampanan yang sempurna kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad ra'aituhu wa qad utiya nisfal qamar. Aku melihatnya dan dia diberi ketampanan sempurna, yaitu seperti setengah bulan purnama. Ini menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya di langit yang ketiga. Fa ataina as-samaa ar-rabi'ah, qila man hada, qala Jibril, qila man ma'aka, qila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad ursila ilaihi, qala na'am, qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kami mendatangi langit yang keempat. Kemudian para malaikat menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah menantinya. Mereka sudah merindukannya, sehingga kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan gembira oleh para malaikat yang ada di langit yang keempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ataitu ala Idris. Kemudian aku mendatangi Nabi Idris. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan babu Idris wa huwa jaddu Nuh alaihi salam. Bab Nabi Idris di dalam Kitabul Anbiya. Kemudian Imam Bukhari berkata wa huwa jaddu Nuhin alaihi salam. Nabi Idris adalah kakeknya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Idris adalah kakeknya
Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Nabi Idris setelah menjawab salam berkata, selamat datang, yaitu saudara yang mulia dan nabi yang mulia. Selamat datang saudara yang mulia dan nabi yang mulia. Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyyah, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan aliyyah, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit yang keempat. Ini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dari Nabi Idris alaihissalam. Jadi kedudukannya Nabi Idris lebih mulia daripada Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf berada di langit yang ketiga. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Isa? Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul ulul azmi, kok berada di langit yang kedua. Sedangkan Nabi Idris berada di langit yang keempat. Maka para ulama menjawab, karena Nabi Isa alaihissalam belum sempurna ajalnya. Karena Nabi Isa alaihissalam belum sempurna ajalnya, beliau masih turun lagi ke dunia, yaitu menjelang terjadinya hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam masih turun ke dunia selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia, dikubur oleh kaum muslimin. Baru Allah akan mengangkat Nabi Isa ke derajat yang lebih tinggi lagi. Kesimpulannya, para nabi dan para rasul itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para nabi dan para rasul, sebagian yang lain kami angkat derajatnya, kami angkat kemuliaannya di atas sebagian yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok, masih tentang hadis, yaitu Al-Isra dan Mi'raj. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.